Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati sekaligus dosen pengasuh mata kuliah Manajemen SDM Internasional, Bapak Dr. Yusuf Setiadi SH, SSTM, MK, SSTMK, MM, MHUM. Eh, Perkenalkan nama lengkap saya Pak Yasman Elizaluhu, biasa dipanggil dengan nama Yasman, dengan NIM 2102 0107 0077 dengan kode kelas MJ701, mata kuliah Prodi PJJ S1 Manajemen, mata kuliah SDM Internasional di tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan menjawab Pak tugas individu ya, mata kuliah SDM Internasional dengan soal tugas itu membuat makalah yang telah saudara atau kami yang setelah kami buat pada tugas struktur dan dari UTS itu dituangkan dalam bentuk PPT, PowerPoint presentasi, bahan presentasi, dan video tipping. Video PPT menggunakan background Universitas Cyber Asia. Baik Pak, langsung saja di sini saya akan membacakan ya hasil jawaban dari UTS saya, sekaligus saya membuat tugas ya, menjawab tugas yaitu membuat PPT dari jawaban UTS tersebut, yaitu dari case pertama ini. Dalam mempekerjakan karyawan pada perusahaan multinasional merupakan variabel kunci untuk membedakan manajemen SDM domestik dan manajemen SDM global. Pengaruh eksternal yang utama mempengaruhi manajemen SDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenaga kerjaan di tiap negara. Bagaimanakah menyikapi hal tersebut agar karyawan yang bekerja tidak memenuhi kendala dan hambatan? Jelaskan dan berikan contoh kasus dan pada paper pendahuluan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM global menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen SDM domestik karena dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perbedaan tipe pemerintah, kondisi ekonomi, dan praktik ketenagakerjaan di berbagai negara. Untuk memastikan karyawan dapat bekerja tanpa kendala, perusahaan multinasional negara untuk memastikan karyawan dapat bekerja tanpa kendala, perusahaan multinasional perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berbasis pemahaman lintas budaya. Next, di sini ada strategi untuk mengatasi tantangan SDM global. Adaptasi terhadap peraturan budaya lokal. Perusahaan harus mematuhi hukum ketenagakerjaan setempat sekaligus menghormati norma budaya. Misalnya, di Jerman, peraturan kerja sangat ketat mengenai jam kerja dan hak pekerja. Sementara di IAS ya, atau Amerika Serikat lebih fleksibel dengan sistem at will employment. Di sini ada pelatihan lintas budaya atau cross cultural training. Karyawan di expatriate dan tim lokal perlu dilatih untuk memahami perbedaan komunikasi, kepemimpinan dan etos kerja. Contoh, seorang manajer Amerika Serikat atau ES yang bekerja di Jepang perlu memahami budaya kerja kolektif dan hierarkis. Kebijakan SDM yang fleksibel dan secara global, perusahaan harus menyeimbangkan kebijakan global dengan kebutuhan lokal. Contoh, Unilever ya menerapkan kebijakan keberagaman global tetapi menyesuaikan program cuti melahirkan berdasarkan hukum negara setempat. Kemudian next, kesimpulan dari case pertama itu adalah manajemen SDM global memerlukan pendekatan yang dinamis dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, budaya, dan lokal. Dengan kebijakan yang adaptif dan pelatihan lintas budaya, perusahaan dapat meminimalkan hambatan dan meningkatkan produktivitas ya karyawan di berbagai negara. Next, di case 2 ini Pak, kebijakan dan praktek hukum resources manajemen keberagaman SDM menjadi pokok pada negara-negara yang melakukan kerjasama internasional atau conferences atau seragam. Permasalahan pengelolaan atau manajemen di dalam budaya kadang menjadi krusial. Bagaimana cara agar SDM negara lain mau belajar budaya di negara kita? Jelaskan dan berikan contoh dan kasus dari paper tersebut. Di sini akan menjawab itu strategi untuk mendorong SDM asing mempelajari budaya lokal ya, seperti di kita dalam konteks ya konvergensi HRM atau abstraknya. Di sini saya akan membacakan dulu abstraknya Pak ya. Dalam era globalisasi konvergensi, kebijakan Human Resources Management atau HRM antar negara seringkali mengabaikan aspek budaya lokal. Tantangan muncul ketika perusahaan multinasional atau tenaga kerja asing harus beradaptasi dengan nilai norma dan praktik budaya negara tuan rumah. Paper ini membahas strategi untuk memotivasi SDM asing mempelajari budaya lokal dengan contoh kasus dari Indonesia dan Jepang. Next, kesimpulan dari tersebut adalah konferensi HRM harus diimbangi dengan pendekatan lokal, ya, mengadopsi standar global tetapi tetap menghargai budaya lokal. Pembelajaran budaya bisa didorong melalui insentif, pelatihan instruktur, dan pertukaran pengetahuan.
Kemudian di sini akan saya membacakan ya Pak, case ketiga. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam luar biasa seperti minyak bumi, timah, batu bara, karet, serta jenis sumber daya dan lainnya. Kondisi inilah yang mendorong Indonesia untuk mendatangi investor dari tenaga ahli asing, sementara SDM domestik kurang berdayakan. Bagaimanakah agar sumber daya manusia atau domestik ikut dilibatkan dalam proyek kerjasama internasional secara optimal? Di sini akan saya membacakan Pak strategi optimasi ya peran sumber daya manusia atau SDM domestik dalam proyek kerjasama internasional dari studi kasus di negara kita, negara Indonesia, yaitu ya strategi optimasi peran SDM domestik dalam peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian saya memberikan contoh programnya seperti saya mengambil dari Pertamina ya dan SKK Migas bekerjasama dengan universitas ya EG ITB atau UGM menyelenggarakan pelatihan teknis migas bagi engineer lokal. Kemudian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian memfasilitasi mahasiswa magang di proyek bersama perusahaan asing seperti Freeport dan MC Moron. Kemudian kebijakan afirmatif oleh pemerintah, contoh ya regulasi atau peraturan ya Menteri SDM nomor 11 tahun 2018 mewajibkan perusahaan migas mempekerjakan minimal 60% tenaga kerja lokal. Kemudian ada transfer of technology dalam kontrak karya pertambangan ya EG dari PT File Indonesia melatih pekerja lokal mengoperasikan smelter atau nikel. Kemudian dari hambatan dan solusi adalah hambatan budaya kerjasama bahasa ya dan resistensi perusahaan asing. Kemudian di sini saya memberikan solusi insentif pajak bagi perusahaan yang melatih sumber daya lokal seperti di Thailand serta sertifikasi kompetisi internasional dari EG BNSP. Kesimpulan dari rekomendasi adalah pemberdayaan SDM domestik memerlukan sinergi pemerintah swasta dan akademi. Contoh ya, sukses seperti Freeport dan Marubeni menunjukkan bahwa pendekatan pelatih plus tambah regulasi ya, maksudnya regulasi peraturan efektif rekomendasi. Kemudian wajibkan alih teknologi dalam kontrak investasi. Lanjut, perluas program dual education seperti negara Jerman yang mengabukan di sekolah dan magang di proyek asing. Kemudian membuat database SDM kompeten untuk memudahkan perusahaan asing merekrut lokal. Oke, lanjut Pak. Di sini saya akan membacakan case keempat. Perkembangan bisnis internasional membawa pasar telah berubah dari lokal ke global dan permintaan telah bergeser dari produk standar menjadi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumer dunia. Akibatnya produk Indonesia mengalami kesulitan ketika akan ekspor ya ke pangsa pasar internasional. Bagaimana caranya agar produk dalam negeri atau Indonesia ini mendapatkan tempat yang di pasar internasional? Di sini saya akan menjelaskan ya dan memberikan contohnya Pak. Strategi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pendahuluan perkembangan bisnis internasional telah mengubah pasar dari lokal ke global dengan permintaan yang semakin berfokus pada produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan global. Hal ini menimbulkan tantangan bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar global. Untuk bersaing di pasar internasional, untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi yang mencakup peningkatan kualitas, inovasi, branding, dan adaptasi terhadap preferensi pasar global, tantangan ekspor produk Indonesia. Di sini saya menuliskan standar dari kualitas internasional. Banyak produk Indonesia yang belum memenuhi standar ya keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh negara tujuan. Kemudian kurangnya inovasi beberapa produk masih bersifat tradisional dan kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain. Branding yang lemah, kurangnya berkesadaran merek atau brand awareness di pasar global. Hambatan peraturan beberapa negara menerapkan kebijakan proteksionis atau persyaratan teknis yang ketat. Kemudian strategi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, peningkatan kualitas dan sertifikasi internasional. Produk harus memenuhi standar seperti ISO, Halal Certification FIDA atau ES dan atau CE Eropa. Di sini saya memberikan contoh kasus ya, kopi Indonesia seperti kopi Torabika atau kopi Toraja ya, sorry, seperti kopi Toraja atau Gayo berhasil menembus pasar Eropa dan Amerika Serikat setelah mendapatkan sertifikasi Fair Trade dan organik. Lanjut, next di sini saya bacakan case dari kesimpulan dulu, saya memberikan kesimpulan. Agar produk Indonesia dapat bersaing di pasar global, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kualitas, inovasi pemasaran digital, dan kolaborasi dengan mitra global. Dengan strategi yang tepat, produk Indonesia tidak hanya dapat menembus pasar internasional, tetapi juga membangun citra positif sebagai merek berkualitas tinggi. Lanjut di sini saya akan membacakan Pak case dari yang 5 ya. Kelima, hambatan dalam bisnis internasional yang kerap menghalangi perdagangan antar negara adalah adanya konflik ya, permasalahan di suatu negara. Konflik tersebut bisa berupa kudeta, perperangan,
demonstrasi besar-besaran, kerusuhan politik yang tidak stabil dan lain sebagainya. Di sini saya akan membacakan ya bagaimana perusahaan mampu untuk mengatasi hambatan tersebut di atas dengan kelangsungan dan perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contohnya mengatasi hambatan konflik dalam bisnis internasional, strategi dan contoh kasus. Dalam bisnis internasional, konflik seperti kudeta, perang, demonstrasi, kerusuhan, atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu operasi perusahaan, merusak rantai pasokan, dan meningkatkan risiko investasi. Namun, perusahaan dapat mengadopsi berbagai strategi untuk memitigasi dampak tersebut dan mempertahankan kelangsungan perdagangan internasional. Di sini saya memberikan strategi mengatasi hambatan konflik. Ya, diversifikasi pasar dan rantai pasok, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada suatu negara dengan memperluas operasi ke beberapa negara. Jika terjadi konflik ya di satu wilayah, bisnis masih dapat berjalan di lokasi lain. Di sini memberikan contoh kasus dari Unilever memiliki operasi di lebih 190 negara selama krisis politik ya di negara Mesir di tahun 2011 sampai 2013. Perusahaan ini tetap stabil karena pendapatannya tersebar di berbagai pasar, asuransi dan manajemen risiko politik. Ya, di sini saya juga menuliskan ya Pak, perusahaan dapat membeli asuransi risiko politik dari lembaga seperti Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, atau Overseas ya Private Investment Corporation (OPIC) untuk melindungi aset mereka. Contoh kasus perusahaan minyak Total Energies menggunakan asuransi risiko politik untuk proyeknya di Libya selama perang saudara di tahun 2014 sampai sekarang dengan mengurangi kerugian finansial. Kemudian membangun hubungan dengan pemerintah dan stakeholder lokal, kemitraan dengan pemerintah, komunitas lokal dan pemangku kepentingan dapat membantu perusahaan mendapatkan dukungan selama krisis. Di sini saya memberikan kesimpulan ya Pak. Kesimpulan dari konflik politik dan sosial merupakan tantangan besar dalam bisnis internasional, tetapi perusahaan dapat mengatasinya melalui diverifikasi manajemen risiko, hubungan strategis, dan teknologi. Studi kasus seperti Unilever, Total Energies, dan Nestle menunjukkan bahwa pendekatan proaktif dapat meminimalkan gangguan, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Di sini juga saya menuliskan referensi dan contoh dari paper, Pak. Terus saya membacakan dari case ke-6 ini, hubungan kerjasama internasional dilakukan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang cukup lama di bidang perdagangan atau ekspor impor barang. Dalam kondisi tertentu tiba-tiba negara itu berhenti yang melakukan berhubungan kerjasama. Bagaimana mengatasi kondisi yang tidak wajar tersebut, terutama SDM yang menetapkan permanen. Jelaskan dan berikan contoh dari paper tersebut. Mengatasi atau penghentian mendadak kerjasama internasional, dampak pada SDM dan solusi strategis. Ya, kerjasama di sini saya membacakan pendahuluan terlebih dahulu, Pak. Kerjasama internasional di bidang perdagangan dan ekspor impor seringkali berlangsung dalam jangka panjang. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya konflik politik, sanksi ekonomi, atau krisis global, suatu negara dapat menghentikan kerjasama tiba-tiba. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terutama bagi sumber daya manusia yang telah menetap permanen di negara mitra. Paper ini membahas strategi mitigasi dan contoh kasus nyata. Dampak penghentian kerjasama pada SDM, kehilangan mata pencarian, kemudian masalah hukum dan imigrasi, gangguan psikologis. Lanjut. Kesimpulannya, penghentian mendadak kerjasama internasional menimbulkan tantangan besar terutama bagi SDM yang menetap di luar negeri. Ya, solusi terbaik yang melibatkan satu, respon cepat pemerintah, kemudian dukungan reintegrasi, kemudian diverifikasi mitra dagang untuk mengurangi risiko di masa depan. Di sini saya memberikan studi kasus Indonesia UEA menunjukkan bahwa pendekatan multilateral dan program pemulihan SDM dapat mengurangi dampak krisis. Oke, demikian dari saya ya Pak. Untuk kurang lebih atas penyampaian kata yang salah, mohon maaf dan dimaklumi. Dari saya Yaswan Elzaluko, saya mengucapkan kata terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.